Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 67062100057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Hubungan Negara dan Hukum. Negara suatu entitas politik yang memiliki wilayah tertentu dengan batas-batas yang diakui penduduk tetap atau penduduk yang diakui sebagai warga negara. Hukum adalah suatu sistem aturan dan norma yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang yang mengatur perilaku individu, kelompok, entitas dalam masyarakat. Sejarah dan perkembangan, zaman kuno ada Mesopotamia. Pada zamannya masyarakat Mesopotamia menciptakan kode hukum tertulis seperti kode Yurnamu dan paling terkenal Hammurabi Kode. Pada abad pertengahan ada hukum kanon dan hukum sipil, ada juga Magna Carta yang dihasilkan di Inggris menentukan batasan terhadap kekuasaan monarki dan mengakui hak individu. Ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan konsep hak asasi manusia. Pada abad modern awal, seperti hukum alam dan pemilikan filosofis mempengaruhi lahirnya negara hukum modern. Konsep hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak asasi manusia mulai berkembang. Pada abad modern, ada konstitusionalisme dan negara hukum menjadi dokumen fundamental yang mengatur kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Setelah itu ada organisasi PBB dan hukum internasional pada 1945 pasca Perang Dunia Kedua memberikan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membawa perhatian pada hukum internasional dan prinsip-prinsip perdamaian dunia. Pada abad 20 dan ke-21 ada globalisasi dan hukum hak asasi manusia. Permasalahannya di sini ada konflik kebijakan antara pemerintah dan hukum, contohnya kebijakan keamanan dan privasi. Contohnya, misalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pengawasan massal dengan alasan keamanan nasional, namun ini dapat bertentangan dengan hak privasi individu. Dampaknya adalah konflik antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dan hak individu terhadap privasi, muncullah debat tentang batasan-batasan yang diperlukan. Pembahasan hubungan negara dan hukum internasional tertentu, studi kasus mengenai hubungan negara dan hukum di beberapa negara. Contohnya Amerika di sini hubungan negara dan hukum, sistem hukum, common law, hukum umum, pembagian kekuasaan, sistem federal dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara-negara bagian. Di sini adalah peran lembaga-lembaga hukum dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Pemerintah dan eksekutif, fungsi utama pelaksanaan kebijakan dan administrasi negara. Peran dalam keseimbangan kekuasaan, subjek kepada hukum. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan konstitusi. Parlemen dan legislatif, fungsi utama membuat undang-undang pengawasan pemerintah dan mempresentasikan kepentingan masyarakat. Sistem peradilan dan yudikatif, fungsi utama menegakkan hukum dan mengadili perkara hukum. Pembaruan konstitusi, alasan untuk landasan hukum yang mendasari sistem perundangan, langkah-langkah merevisi konstitusi untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang berkembang, peningkatan akses keadilan, hukum teknologi dan privasi, perbedaan hak asasi manusia, dan selanjutnya. Solusi untuk permasalahannya adalah ketidakpastian hukum. Contohnya solusinya adalah memperbaiki dan perbarui teks hukum untuk membuatnya lebih jelas dan tegas. Untuk akses keadilan yang terbatas, solusinya adalah perbaiki akses keadilan melalui penyederhanaan prosedur hukum dan penyediaan bantuan hukum bagi yang tidak mampu, dan seterusnya. Berikut adalah referensi dan daftar pusaka saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.